Bismillahirrahmanirrahim. Marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nahina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabillahi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud wal jibala wat tayra wa kunna ma'ahum. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltazimu fihi khairan sallallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati para kita wali Islami, tokoh, maludi, menteri, kemudian dari Bapak Gus dan semua yang ada di sini. Mohon maaf Bapak RT. Alhamdulillah ada perbedaan berikan siapa dan semuanya hadirin yang ada di sini, mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi tidak mulai rasa hormat dan kasih sayang dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang duduk di bersikup di majelis ini. Yang perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan segala afiat, panjang umur, berbakat iman Islam, diberkahkan segala rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal yang mulia ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian bersepakat. Amin. Tidak banyak yang kita cari ilmu itu, tapi yang kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya ilmu tanpa dari Allah pun akan membuat kita selesai. Tapi semua kita berharap apapun yang kita tuntut mudah-mudahan dengan isi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat, ya, dan kita mendapatkan pertolongan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Ibu Haja Wahina, kemudian dia sedang kelompoknya dan kita keluarganya bersolekan Muhammad dan Muhammad Nur mendoakan kepada Ibu Haja Wahina dan guru kita yaitu Ustaz Al-Masir Arifin sedang juga mudah-mudahan Allah memberikan satu afiat, Allah memberikan perlindungan, Allah selamatkan mudah-mudahan dari sana dan sampai ke sini dalam keadaan satu afiat agar dapat berjumpa kita kembali untuk bersama-sama menjaga dunia ini dan semua dalam keluarganya Allah senantiasa mendapatkan perlindungannya. Kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, saudara kita, guru kita, guru kita, para alim ulama, para syuhada, dan telah mendahulu kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah ampunkan segala dosanya dan terima amal dosa di dunia sehingga dijadikan Allah menjadi khusus di Pak Haji Muhammad Haji di sini.
Dan orang tua yang masih hidup mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat, dilimpahkan iman wal Islam, dan mudah-mudahan orang tua kita senantiasa dijaga fi dunya wal akhirah. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang mudah, yang ringan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan husnul khatimah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang takwa kepada Allah, bakti kepada orang tua, kepada agama, cintakan ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dicerdaskan otaknya, terangkan hatinya, lapangkan dadanya, muliakan ucapan dan perbuatannya, disehatkan jasmani rohaninya, menjadikan akhlakul karimah, dan mudah-mudahan cita-citanya Allah dijawab. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang dari sini mudah-mudahan dalam keadaan sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa, yang pertama untuk guru kita, para ulama, para syuhada, yang kita, wabil husna, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi. Al-Fatihah berkabul wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa rahmatullahi wa barakatuh wa syukur wa salihin. Ya Syaikhul Fadil Jalani Syekhul Ilaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari sama-sama kita melanjutkan ayat berikutnya, ayat sampai 28. Dan kita sekarang melanjutkan ayat berikutnya. Ada apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'di. Min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Min ba'dihi minas samai wa ma kunna munzilin. Kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad. Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'tihim min rasulin illa bihi yastahzi'un. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. In kanat illa sayhatan, tidak ada siksaan atas mereka, illa sayhatan wahidatan, ya,
atas mereka melainkan suatu teriakan saja. Fa'idahum khamidun, mereka semua mati atau binasa. Jadi kemarin pada beberapa minggu yang lalu bahwa di ayat 28 menggambarkan bahwa Habibun Nasr menyampaikan kepada orang-orang yang terkaya ini keingkarannya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Isa alaihissalam, dan mereka itu tetap bersikeras, dia tetap ingkarnya sampai digambarkan bagaimana Habibun Nasr ini seorang wali Allah. Dia digambarkan masuk ke dalam syurga, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Maka ayat ini menggambarkan ingkar illa sayhatan wahidatan fa'idahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka, malaikat suatu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka itu semua mati atau binasa. Tidak ada siksa, cuma teriakan. Allah merintahkan malaikat ya untuk apa? Hanya sekali berteriak. Untuk apa? Berteriak sekali dan gak tahu suaranya itu wallahu a'lam. Bagaimana teriakan itu saking dahsyatnya sehingga pada saat itu orang-orang yang ingkar pada waliullah Habibun Nasr itu semuanya musnah, binasa dan mati. Juga dijelaskan di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ankabut ayat 40. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membinasakan mereka itu tidak begitu sulitnya, begitu mudahnya sekali. Di dalam surat Al-Kabut, fakulan akhadna bi dzambi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna. Di dalam surat Al-Kabut dikatakan fakulan akhadna bidzambi, masing-masing kami azab dengan dosanya. Jadi masing-masing Allah azab itu dengan sesuai dengan perbuatannya, dengan dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami azab dengan batu, dilemparkan dengan batu-batu kerikil. Kemudian wa minhum man akhadat sayhah, di antara mereka kami azab dengan suara yang keras. Nah, suara yang keras ini enggak pahami, karena kita enggak tahu, karena saya enggak mengalami. Berarti begitu dahsyatnya sehingga pada saat malaikat itu berteriak, itu orang-orang yang ingkar pada saat Habibun Nasr, pada masa Habibun Nasr itu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekali teriakan itu semuanya musnah. Dan ini kejadian pada saat nanti yaumul qiyamah pun akan demikian. Bagaimana akan digambarkan gunung-gunung itu bagaikan kapas bertaburan, bumi akan meluap, lautan akan budak. Ini menggambarkan Allah tidak sulit akan memusnahkan hamba-hambanya yang ingkar. Dilanjutkan, kemudian di antara mereka kami azab dengan suara yang keras. Wa minhum man akhadathu sayhah. Kemudian wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada yang kami azab ya dengan ditenggelamkan ke bumi. Yang kita lihat pada kaum dahulu bagaimana pada zaman Nabi Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Nuh, ya, kemudian juga pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana bumi itu meretak, kemudian pada saat itu kaumnya Nabi Musa Qarun yang bersama hartanya itu ditelan bumi. Itu Allah berikan contoh kepada kaum terdahulu. Tapi di antara mereka itu semuanya pada ingkar.
Kemudian wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami azab dengan tenggelam. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana angkatan dan istrinya itu tenggelam dengan begitu meluapnya air itu sampai ketika anak ikan itu dia ingin berlindung di atas bukit, tetap air itu mengejar mereka itu dengan apa? Dengan dosa-dosa yang mereka perbuat itu. Maka dikatakan inkan illa sayhata wahidatan fa innahum khamidun. Ya, tidak ada siksaan atas mereka melainkan suatu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua itu mati, musnah, binasa. Satu teriakan. Dengan Allah perintahkan hanya kepada makhluknya, yaitu siapa? Malaikat iblis. Begitu dahsyatnya dan tidak bisa digambarkan atau digambarkan dengan logika. Hanya kita yakin bahwa begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya menghancurkan kaum yang ingkar, yang berbuat maksiat, berbuat dosa di muka bumi ini. Ini Soha Jabrail alaihissalam, yaitu bertiap malaikat Jibril alaihissalam, bi amrina sayhatan famatu jami'an hadhi uqubatuhum fid dunya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam berteriak dengan perintah kami, maksudnya perintah Allah, dengan satu kali teriakan maka mereka mati jami'an semuanya. Hari uqubatuhum fid dunya, siksaan ini ialah siksaan pada saat di dunia. Itu namanya siksaan di dunia itu begitu dahsyat. Jadi pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan, mencontohkan kepada Habibun Nazar, menyampaikan kepada Habibun Nazar, wahai kaumku, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampunkan aku sehingga aku dimasukkan ke dalam surga, dan aku digambarkan aku termasuk golongan-golongan yang akan masuk ke dalam surga. Tapi kaumnya pada saat itu adalah ingkar. Ya, pada ingkar. Kenapa? Dicontohkan bagaimana kaum Nabi Nuh, bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Isa, ya, dari situ, dan Nabi Musa, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menentangkan malaikat Jibril untuk sekali teriak. Tadi tadi petir, kadang udah takut ya. Ada petir dia udah takut. Padahal dia kan kadang-kadang tertuju cuma satu arah. Sampai yang tertuju atau mungkin pohon atau menara, atau mungkin ada salah satu orang yang kan. Itu kita sudah merasa itu. Nah, kita sudah merasa khawatir dan merasa takut karena anak kita aja di luar, jangan di luar masuk ke dalam ada petir. Nah, ini menggambarkan bahwa begitu dahsyatnya siksaan dunia pada satu dan pada hari kiamat nanti juga akan lebih dahsyat daripada itu. Ya hasratan 'alal ibadi, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba itu. Qala Ikrimah ya hasratahum, ada Al-Muslim berkata Imam Ikrimah, alangkah besarnya penyesalan mereka terhadap diri mereka itu. Penyesalan yang besar itu maksud begini, dia menyesal. Penyesalan ini, kalau kita menyesal mungkin bisa memperbaiki. Penyesalan yang besar ini maksudnya tidak akan bisa kembali. Karena semakin dia menyesal, amal-amal keburukan dia semakin besar. Orang-orang kafir itu seperti itu. Karena kadang orang-orang kafir itu cuma mengolok-olok. Maka penyesalan pada satu percuma. Apapun yang disesalkan malah menambah beban. Kenapa? Tidak akan bisa kembali ke dunia ketika dia sudah meninggal.